Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku kelas 8 MTs Negeri Cilacap. Pada pembelajaran daring tahap ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, maka kita bersama-sama melafalkan kitab Ridhoilah oleh syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, kita akan bahas yang pertama adalah kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, karena Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Ini telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan arsitektur. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang dicapai. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Di periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah ini memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti halnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya demi kemaslahatan manusia. Kerjasama yang bagus antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat pada zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Nah, gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialih bahasakan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tetapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Jadi ada Majelis Munadharah. Nah, itu tadi yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penertiban administrasi pemerintahan. Jadi usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir ini dibantu oleh beberapa departemen. Satu, Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Yang ketiga, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Dan yang kelima adalah Diwanul Rosail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah, Sekretaris Negara, yang memimpin Diwanul Kitabah. Sekretaris Negara dalam menjalankan tugasnya
Raisul Kitabah dibantu oleh 5 orang katib sekretaris, yaitu Katib Rasail, sekretaris bidang persuratan, Katib Kharaj, sekretaris bidang perpajakan dan kas negara. Yang ketiga Katib Jundi, sekretaris bidang kemiliteran, pertahanan dan keamanan. Keempat Katib Qodho, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Yang kelima Katib Syurtah, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Tujuannya untuk memudahkan kondisi pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada koordinasi di bawah gubernur, dibentuk pemerintahan desa atau qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Yang ketiga, pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti al-qadhi, yaitu mengadili perkara agama, hakimnya disebut qadhi. Yang kedua, al-hisbah, ini mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut al-muhtasib. Yang ketiga, an-nazar fil mazalim, ini pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan al-qadhi atau al-hisbah, hakimnya disebut sahibul masalim. Nah, yang selanjutnya politik dan militer. Dalam bidang politik dan militer ini, dalam bidang politik Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Di antaranya, satu, menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Nah, ini. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Yang selanjutnya di bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Yang pertama, periode pertama di tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Yang kedua, periode kedua di tahun 847 sampai dengan 946 Masehi. Nah, periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki yang banyak menduduki posisi penting tidak dapat dikendalikan. Nah, mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Nah, dari sini tanda-tanda perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah mulai tampak. Yang ketiga, periode tahun 946 sampai dengan 1094 Masehi. Munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu, Khalifah Al-Mustaqfi, agar menjadikan Ahmad Buwayhi sebagai Amirul Umaro, panglima tentara. Nah, sejak saat itulah Khalifah Daulah Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena roda pemerintahan dipengaruhi oleh dominasi Bani Buwayhi. Nah, yang keempat, di tahun periode keempat ini, di tahun 1094 sampai dengan 1258 Masehi, pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki. Nah, mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Seljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Nah, roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Nah, kekhalifahan Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 Masehi.
saat tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan memorak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah bidang ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah, sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang-bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Nah, dalam sektor perdagangan, perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah yang meningkat saat Khalifah Al-Mahdi di tahun 775 sampai dengan 785 Masehi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Nah, kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, industri. Yang selanjutnya sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian sangat serius dalam kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian. Dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan. Dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Kemudian pada sektor pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun al-Rashid, istri Khalifah Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya ke Mekah dan Madinah. Atas usulan permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalir air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Yang selanjutnya dalam bidang seni budaya. Ini peradaban Islam. Dalam bidang seni budaya, sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi, pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya, apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, Persia ke dalam bahasa Arab. Nah, perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur, seni tata kota, ini menjadi bagian dari perkembangan seni budaya. Nah, dalam bidang seni sastra, dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Bahkan kota Baghdad pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan terkenal saat itu, yaitu Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Bakhturi, Al-Muntanabi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Bashir ibnu Fatik. Nah, demikianlah pelajaran daring kita kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.